Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Andrianti Suyono, NIM 0811520080. Sore ini saya mau memaparkan dampak negatif investasi untuk negara penerima, yaitu negara Indonesia, sebagai tugas dari mata kuliah hukum investasi. Untuk yang pertama, dampak negatifnya adalah pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi. Namun, hal ini sudah diberikan solusi oleh pemerintah berupa dukungan insentif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu berdasarkan pasal 21 PP nomor 10 tahun 2021. Dampak negatif yang kedua adalah kemudahan perizinan yang diberikan oleh pemerintah tidak serta-merta akan menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudahan kepemilikan lahan dan bangunan bagi investor yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja mendukung reformasi struktural yang selama ini menjadi hambatan dalam berinvestasi di Indonesia karena hambatan regulasi. Namun, akan dibutuhkan waktu untuk meyakinkan investor, khususnya investor luar negeri, untuk melihat progres implementasi undang-undang tersebut. Kelancaran implementasi peraturan ini akan membawa dampak positif, contohnya kemungkinan relokasi pabrik-pabrik yang ada di luar negeri ke Indonesia. Dampak negatif berikutnya adalah dengan adanya kemudahan berinvestasi dan perizinan usaha yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja memang membuka peluang yang sangat besar lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Namun bagi investor atau pelaku usaha dalam negeri juga dituntut untuk meningkatkan kualitas SDM, teknologi, dan modal agar dapat bersaing dengan investor dari luar negeri. Jika hal ini tidak dilakukan, maka masyarakat Indonesia hanya akan menjadi tenaga kerja dan bukan penyedia lapangan kerja di negeri sendiri. Berikutnya adalah dalam menjalankan banyaknya perubahan-perubahan regulasi perizinan usaha di Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah Indonesia juga akan menghadapi tantangan besar terkait pelaksanaannya di lapangan, yaitu berupa sistem yang terintegrasi yang seharusnya dapat mempermudah investor dan pelaku usaha memperoleh izin usaha. Pada kenyataannya, pelaksanaan perubahan regulasi perizinan berusaha masih saling tumpang tindih dan terhambat. Dan berikutnya adalah mengenai penghapusan AMDAL terkait lingkungan hidup. Penghapusan AMDAL dalam proses perizinan dapat menimbulkan risiko eksploitasi kekayaan alam Indonesia karena kemungkinan besar investor akan kurang memperhatikan mengenai masalah lingkungan hidup. Demikian paparan saya sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.